Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tema kita, tema yang luar biasa ya. All out di masa endemi, kemudian all out di masa endemi, meraih sukses bersama. Wah, ada pantunnya tuh Bapak Ibu. Pantunnya adalah hang out ke Jogja makan bakmi. Cakep, cakep. Hangout tahu ya hangout ya. Ini generasi Z Pak, kalau yang tadi generasi W, generasi X sama Y, mohon maaf kalau nggak tahu artinya. Hangout ke Jogja makan bakmi. Cakep. Ke rumah teman di bulan purnama. Ya. Yeah. All out di masa endemi, meraih sukses bersama. Baik, tema kita saat ini adalah tadi kita all out ya di HNI ini. Kita akan dengarkan bersama bagaimana all outnya di masa endemi ini. Bapak Presiden Republik Indonesia sudah mengatakan di ruangan terbuka tidak usah pakai masker. Ini sudah terbuka nih Pak Rafiq. Sudah terbuka insya Allah, jadi kita nggak perlu pakai. Langsung saja kita dengarkan dari Presiden Fighter, Presiden Club, Double Presiden, Bapak Firly Ramli. Tepuk tangan buat beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Juga penuh rasa hormat kepada seluruh pemimpin kita, para guru-guru kita, Pak Agung, Pak Erwin, Dr. Mawardi, Pak Abdul Aziz, dan semua direksi, Pak Amir, Bu Rini, dan semua top manajemen dan juga teman-teman leader secara keseluruhan. Juga penuh rasa bangga kepada kawan-kawan seperjuangan yang hari ini menyaksikan lewat YouTube. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan masih setia mengikuti lewat live streaming. Sebetulnya agak kaget ya. Ini mestinya urutnya dari yang tua dulu ya mestinya ya. Kalau bicara tentang all out, saya mungkin memulai dari mengapa saya mengenal HNI gitu ya. Jadi HNI buat saya, Pak Rafiq, Pak Nas, dan teman-teman semua adalah jawaban dari doa-doa yang cukup panjang. Jadi ketika masa awal-awal dulu SMA, masa awal-awal ngaji bersama dengan teman-teman, di akhir-akhir menjelang lulus sekolah, Pak Tomida, saya berdoa gitu, ya Allah, saya ini orang yang lemah, dan karena itu tolong bantu saya untuk dipertemukan selalu dengan orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah, baik dalam aktivitas, dalam perjuangan, dalam bekerja gitu. Karena itu masa-masa setelah lulus SMA langsung masuk kuliah, dan rasa-rasanya sedang dekat-dekatnya dengan aktivitas dakwah gitu. Dan ternyata gayung bersambut ketika masuk kuliah Allah pertemukan HNI masa-masa awal ya. HNI masa-masa awal, jatuh cinta berulang-ulang, jatuh cinta kembali di jalan dakwah bersama HNI. Dan salah satu yang mempertemukan itu adalah Abangda tercinta Pak Erwin Chandra Kelana. Tepuk tangan buat Pak Erwin Chandra Kelana. Yang kemudian memperkenalkan HNI di masa-masa awal juga dengan Kakanda tercinta Bang Jen almarhum. Sehingga kalau bicara tentang kondisi pada hari ini, maka kita kembali kepada masa-masa awal ketika kenapa kita pertama kali bertemu dengan bisnis ini. Jadi HNI buat saya secara pribadi dan keluarga sudah menjadi darah dan daging apapun kondisinya itu ya. Dan seiring perjalanan waktu, ini adalah masa-masa terindah ketika kita kemarin growth naik terus gitu ya. Hari ini adalah masa-masa kemudian diuji kesetiaan kita. Diuji loyalitas dan fokusnya kita gitu. Sehingga kalau boleh mengulang kembali cinta bersemi di saat-saat pandemik ya. Cinta bersemi kembali di saat-saat akhir dari pandemik dan menuju endemik adalah bagaimana kemudian mengulang kembali buncah-buncah rasa cinta itu ketika di masa-masa awal. Itu mungkin sebagai opening statement dari saya. Jadi ini tentang the power of love gitu. Kekuatan dari sebuah cinta. Karena ketika orang sudah jatuh cinta, kuat dengan cintanya terhadap apa yang dia kerjakan, ya dia akan all out. Dia tidak lagi memikirkan tentang apa yang saya bisa dapatkan, dengan apa yang saya bisa terima gitu. Apa yang harus
Tapi dia akan lebih menyatakan apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa kontribusikan, apa yang saya bisa tunjukkan, pengorbanan apa yang saya ingin, dan legacy apa, warisan apa yang ingin saya berikan. Mantap. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong, keren banget, menginspirasi ya. The power of love, ya, kekuatan cinta, cintanya bersemi kembali, mengingat masa-masa awal. Dan ternyata itu menyebabkan Mbak Firly all out, tidak harus menunggu apa yang didapatkan, tapi siap kontribusi untuk HNI, membesarkan HNI. Siapa kita? Oke, lanjut kita ke Jinas. Jinas siap, Jinas. Wah ini yang luar biasa. Kepada Jinas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada para guru kita, Dewan Pengawas Syariah yang kita hormati, yang kami hormati, kepada direksi, komisaris, staf direksi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, membawa perusahaan kita ini menjadi jauh lebih baik. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang saya ikut berbangga dengan berkumpulnya dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua di ruangan ini, karena ternyata berkumpul seperti ini membuat kita terjaga untuk istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan itu tidak mudah. Dan diantaranya saya yakin banyak diantara kita, ya terutama saya ya, yang mudah sekali untuk luntur ya, futur, lemah semangat, kadang-kadang berpikir ini mau lanjut apa tidak gitu. Kadang-kadang berpikir yang macam-macam itu. Ya ketika sudah mengeluarkan energi yang maksimal, ikhtiar maksimal, doa sudah dikuatkan, ya, naik juga belum, bertambah juga belum, bertumbuh juga belum. Jadi akhirnya kita harus mencari agar kita bisa all out kembali, kita harus menemukan alasan apa sehingga kita ini beraktivitas tidak ada lelahnya. Maka saya mencoba belajar ya, dan belajar. Kemarin saya buat satu tulisan yang dijadikan quote itu. Sesungguhnya rezeki Allah itu akan dilimpahkan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh insyaallah itu. Dan saya yakin pertemuan kita HNI ini adalah kumpulan orang-orang yang soleh insyaallah. Sehingga karena HNI ini kumpulan orang-orang yang soleh, saya sangat yakin bahwa rezeki Allah itu akan Allah tumpahkan, limpah ruahkan bersama dengan kita, insya Allah. Persoalannya adalah kenapa kita masih lemah itu, nggak bisa maksimal, ya kan, nggak bisa all out. Sementara kalau kita berhitung aktivitas kita di luar bisa maksimal sekali. Orang bekerja ketika dihitung dengan rupiah berjam-jam dikeluarkan, 6 jam sehari, 8 jam sehari dengan UMR. Sementara kita ini Allah limpahkan rezeki lebih daripada itu. Tapi kita tidak bisa memaksimalkan apa yang potensi yang ada pada diri kita. Maka setelah saya coba renungkan, diantaranya adalah saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, mari kita perbaiki bahwa ikhtiar kita menumbuh kembangkan bisnis ini adalah dalam rangka menambah amal soleh kita, dalam rangka memperbaiki amal soleh kita, dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengenalkan produk halal, menolong sesama, meningkatkan ekonomi umat Islam, dan berbagai macam hal yang kita libatkan di sini itu bagian daripada perintah Allah. Yang kedua, karena rezeki sudah Allah berikan kepada kita begitu banyaknya, maka mari
ikhtiar kita untuk all out bersama HNI ini sebagai bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita belum all out itu ternyata sudah Allah limpahkan rezeki begitu banyak itu. Wujud syukur kita apa? Mari kita memaksimalkan potensi yang ada. Harapannya adalah dengan kita memasukkan di paradigma kita bahwa ini bagian daripada ketaatan kepada Allah, bahwa ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah, bahwa ini bagian ikhtiar amal soleh kita, maka mudah-mudahan dengan itu tidak ada rasa lelahnya, tidak ada rasa capeknya, karena semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah penghasilannya, bukan bonusnya, bukan jaringannya, tapi semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi pemberat amal soleh kita, menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berwasilah HNI ini menjadikan kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini awalan dari yang saya sampaikan, karena saya menemukan kadang lelah, tapi ketika kita berpikirnya hanya bonus, berpikir omset, berpikir jaringan, berpikir bisnis semata, ya memang rasanya capek itu. Kadang-kadang saya berpikir kenapa tidak begini gitu. Tapi ketika kembali ini syukur, maka kita melahirkan LED wujud syukur kita. Kita membina mitra wujud syukur kita. Kita mendatangi semua tim kita wujud syukur kita. Kita silaturahmi kepada mitra-mitra yang lain, titik yang lain itulah wujud syukur kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kita jauh lebih semangat, menyiapkan energi kita untuk all out di masa-masa yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Mbak Jinas, luar biasa Pak Jinas Rudin. Itulah Bapak Ibu sekalian, supaya all out yang gak merasa capek, niatnya semua untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak LED, mantap banget. Jadi gak ada lelahnya ya Ji ya. Keren banget. Baik, nah selanjutnya kita tunggu-tunggu nih. Bapak Ibu semuanya siap? Are you ready? Oh kayaknya nggak ada yang ngobrol dan berstatus nih. Kita nantikan nih. Ini dia dari Pak Haji Rafiq Hananto. Wah, mari kita simak bersama-sama. Silakan Pak Haji Rafiq Hananto. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nyuwun pamit Pak Agung, saya ke depan ya. Tadinya saya kira Pak Agung, kalau Pak Agung ceritanya nanti sama sih, Pak Agung aja. Kepada yang kami muliakan Pak Agung Lianto, Presidir HNI Corporation, Pak Erwin Chandra Kelana. Saya kira ini sebelah saya Pak Erwin, di kursinya tertulis Erwin Chandra Kelana. Oh Mas, Pak Erwin malah tertinggal di bawah. Pak Erwin Chandra Kelana, komisaris kita, mudah-mudahan payahnya jadi amal jariah sangat banyak selama ini bersama dengan HNI dan kita semuanya. Yang hadir juga Dr. Mawadi, Mas Soleh. Kalau saya baca buku, banyak orang besar dahulu punya guru. Saya kadang-kadang WA Pak Mawadi pura-pura jadi muridnya. Ya nanti isinya pun beberapa kiat-kiat dari Pak Dr. Mawadi. Dr. Mawadi sebenarnya yang isi kemarin, tadi ya, malam ini pada subuh, terus yang isi Pak Dr. Mawadi itu. Tapi Pak Dr. Mawadi ini memberi kepada kita tugas malam ini. Tugas dari Pak Guru kita siap laksanakan ya Pak Firly ya. Kepada yang kehormati Direktur Pak Amir, Pak Aziz, Bu Rini, Bu Arum, Bu Arum itu lahiran tahun 96 ya? Oh bukan. Oh.
Muda. Generasi Z ya. Generasi Z itu 96 ya. Pak Agung. Di pertama kali saya ingin menceritakan tentang orang sukses itu harus totalitas. Kalau orang nggak kepengen sukses ya nggak usah totalitas lah. Kalau bahasa Jawanya itu lete-lete, ngangok kaki. Kalau gitu udah tutut. Itu bahasanya Pak Medi Jogja. Totalitas, karena totalitas itu pertama itu adalah salah satu karakter dari orang-orang besar dahulu. Karakter yang dikatakan Rasulullah sebagai karakter sebagai khairul kurun, yaitu kuruni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Generasi-generasiku sahabat tabi'in dan tabi'in adalah generasi-generasi yang dikenal sekali, generasi yang sangat totalitas. All out. Jadi bahasa all out bukan bahasa sekarang. All out itu bahasa ciri khas legendanya para orang-orang terbaik. Saya tadi nanya dulu ke kisi-kisinya, ke Dr. Maudi dulu. Contoh all out, salah satu contoh all outnya, contoh all outnya tabi'in, Imam Syafi'i rahimahullah. Dia itu kalau belajar itu totalis banget. Baca Quran itu kalau Ramadan Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Jadi selama Ramadan beliau khatam 60 kali. Sehingga Imam Syafi'i bisa sampai saking totalisnya begitu, dia sampai tahu berapa jumlah huruf di Al-Quran. Bukan ayat, huruf. Sampai dia menemukan rahasianya kenapa Al-Quran itu dimulai dengan alif lam mim. Karena penemuan dari beliau, alif lam mim itu huruf yang terbanyak di Al-Quran adalah alif, lam, dan mim. Itu makanya itu rahasia. Kenapa ayat pertama surat Al-Baqarah alif lam mim. Begitu totalitas mereka. Orang-orang dahulu itu kalau baca kitab Pak Firly, kalau master book segini ya, Sahih Bukhari segini tebelnya Pak, sekarang lebih sini Sahih Bukhari. Itu para ulama dulu, kenapa ilmu di dalam kepala, nggak di luar kepala kayak kita? Kena angin hilang semuanya, nggak ada yang masuk ilmunya. Karena dulu para ulama dulu kalau mengkaji kitab, belajar itu, kitab Sahih Bukhari yang setebal gini, biar dia bisa memahaminya dibaca 500 kali. Kita kan baru buka-buka belum baca sudah tidur duluan. Belum baca, baru tidurnya karena apa? Karena halaman terlalu banyak jadi ketiduran. Itu begitu. Tahun 2007 saya diumrohkan sama Pak Agung. 2007. Saya waktu itu lagi pembangunan tol di jalan-jalan bypass flyover di Madinah. Itu ada guide saya kebetulan mahasiswa Madinah, belum mengatakan di sini dulu adalah tempat rumah yang penuh berkah, rumahnya sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Bagaimana seorang Jabir itu orang juga totalitas. Kenapa Jabir dicintai Allah, dicintai Rasulnya? Saya banyak melihat kejadian-kejadian yang menarik juga mukjizatnya Rasulullah di rumahnya itu karena
salah satu sifat Jabir bin Abdullah itu sahabat Nabi yang totalitas, all out. Jabir, sahabat Nabi, ketemu Rasulullah untuk memastikan bahwa hadis ini benar itu tuh, dia sampai melakukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan sebuah hadis. 1 bulan perjalanan. Dulu berjalan itu tidak ada pesawat ya. Tarik naik Sahara, gurun, naik gunung turun bukit itu 1 bulan. Padahal dia sahabat yang bisa tanya langsung pada Rasulullah. Tapi kenapa dia begitu? Karena dia kesimpulannya orang dahulu yang totalis seperti itu harapannya cuma satu, yaitu dia ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Jabir memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ada makan di rumah, saya akan undang sahabat-sahabat ya Rasulullah, tapi cuma untuk 10 atau berapa orang. Rasulullah maka langsung mengumumin, ayo semua sahabat ke rumah Jabir bin Abdullah. Lah Jabir bingung karena makannya hanya untuk sedikit orang, tapi yang datang banyak orang. Tapi Rasulullah nggak usah khawatir. Maka ditutup itu makanan. Sekarang di Jawa yang nggak boleh makan lagi gulai itu, ditutup kain, ya, diambil oleh ratusan sahabat Rasulullah, nggak habis-habis. Itulah salah satu mujizat Rasulullah di rumah Jabir bin Abdullah. Dia masak sedikit tapi bisa untuk banyak orang, nggak habis-habis. Karena keberkahan dari Rasulullah, mujizat Rasulullah, juga karena baiknya Jabir bin Abdullah. Jadi all out totalitas itu adalah, itu kenapa ada seorang tabi'in. Ini saya belajar ya, dikit-dikit langsung tanyakan ke Dr. Maudi, ini benar enggak. Maka ada seorang ulama, namanya ulama Ahmad bin Hambal, namanya Ibnu Muslih, mengarang buku Adab-Adab Syariah dan kitab Al-Furu ya. Beliau mengatakan ar-rahah la tunalu birrahah. Jadi kenyamanan itu tidak bisa didapatkan dengan kenyamanan. Kalau ingin Anda hidup nyaman, tapi Anda sekarang pada zona nyaman, bahasa Jawanya tangeh lamon, tidak mungkin Anda dapatkan. Kata beliau, kenyamanan didapatkan dengan kerja keras, dengan totalitas. Sebagaimana ada seorang ulama mengatakan, an-ni'mah biqadri an-niqmah. Jadi kenikmatan itu selevel, setara dengan kepedihan yang Anda rasakan ketika berjuang. Kalau Anda semakin pedih, semakin berat berjuang, maka Anda semakin bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Itu ya, dibuat status di sosial media. An-ni'mah biqadri an-niqmah. Nikmat itu setara dengan seberapa pedih Anda ketika berjuang. Jadi kalau orang yang enggak pedih, orang yang kayaknya biasa-biasa saja, itu tidak pernah merasakan kenikmatan. Kesuksesan, kenikmatan itu adalah Anda semakin merasa nikmat, semakin merasa sukses, semakin bahagia, adalah seberapa tinggi Anda punya level menerima ujian-ujian, menerima kesulitan-kesulitan. Jadi kalau Elon Musk itu baru biasa dia bangun tidur jam 3:30, mandi pakai air dingin. Sekarang jadi orang terkaya di dunia. Itu nggak apa-apanya dengan sahabat-sahabat dulu.
dia dikatakan biasa membaca buku 500 halaman. Elon Musk itu memang pencinta ilmu. Enggak ada apa-apa yang tertulis dengan para ulama-ulama yang katanya sahabat Nabi, Rasulullah adalah bintang-bintangnya bagi umat Islam. Kalau Anda sekarang hidup dalam kegelapan, maka Anda tidak usah khawatir karena di langit banyak banget bintang-bintang yang akan menunjukkan jalan Anda tidak tersesat. Bintang-bintang itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka contoh teladan kita. Dan sering kita membaca quotes Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates. Itu nggak ada apa-apanya dengan cara kerja orang terdahulu. Nggak ada apa-apa dengan bintang-bintang yang kita miliki. Jadi kalau sekarang kita masih terlalu jauh kontribusi atau effortnya itu layak sih, memang nggak sukses-sukses itu. Pantes saja kita nggak sukses-sukses. Karena sukses itu kan modalnya itu kan cinta Allah. Cinta Allah itu sangat berkaitan dengan seberapa besar kita berdaya gunakan sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nanti dijelaskan Pak Dr. Maudi. Ada ulama mengatakan begini, saya lupa namanya dok. Seorang muslim kalau dia punya kemampuan 80 ya, itu yang bisa tahu kemampuannya itu kan mentornya. Ya, makanya penting sekali kalau kita itu punya mentor, punya guru semuanya. Pak Firling lihat sini siapa? Pak Bu Evi contohnya. Pak Firling lihat Bu Evi, antum punya penilaian saya, antum dalam 4 bulan ke depan mampu menghasilkan 4 LED baru. Gitu kata mentornya. Kalau Bu Evi dibilang itu sama mentornya, ternyata di 4 bulan ke depan hanya menghasilkan 3 LED baru. Udah 3 loh. Ulama mengatakan itu aib, cacat. Kalau orang punya kemampuan 80, tapi mencapai hanya 79 saja, itulah aib. Tidak boleh, orang punya kemampuan 60 ya harus dapat 80. Dan itulah dilakukan oleh para sahabat dulu, para tabi'in itu, dia memompa kemampuannya, saya batas maksimum dimiliki. Kalau dia mampu membaca buku 50 kali sehari, 50 kali sebulan, maka dilakukan tidak kurang dari 50 kali baca buku. Begitu. Kalau dia mampu untuk berjalan 1 bulan mencari hadis, maka dilakukan 1 bulan. Mari kita lihat, saya tadi baru beberapa hari yang lalu saya baru baca Imam Wikipedia, punya guru Google kan, kisah totalitasnya Said bin Musayyib, satu dari yang paling masyhur 7 fuqaha Madinah, ya, fuqaha sab'ah, itu yang terkemuka salah satunya Said Musayyib. Bagaimana toleransi dia? Dia itu toleransinya orang sudah fuqaha yang paling terkemuka, tapi orangnya luar biasa, pekerja keras, totalitas kalau ingin menggapai cinta Allah. Selama hidupnya dia lebih dari 30 kali naik haji. Berarti kalau beliau umurnya meninggal pada tahun 94 Hijriah,
70 tahunan lah dia umurnya. Berarti hampir separuh hidupnya tiap tahun haji. Ya kalau kita nanti tanya Dokter Mawardi, karena kemarin saya baru ngelarang besan saya haji yang mahal itu. Udah haji Bu, haji mahal, duitnya buat konstituen saja. Terus baca buku ini kau kaget. Said Musayyib itu orangnya tuh, tokoh fuqaha yang terkemuka itu, dia selama 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Selama 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 40 bulan. Selama 40 tahun dia sholat di Masjid Nabawi itu dia nggak pernah lihat tengok jamaah lain. Artinya dia 40 tahun sholatnya shaf pertama, jamaah di Masjid Nabawi. 40 tahun. Kita kan diajarin 40 hari nggak pedot ya. Kalau ingin sukses bisnisnya, itu aja ngaji jadi ya. 40 hari. Dia 40 tahun sholat jamaah di shaf pertama. Yang ditemukan cuma satu, itu imam sholatnya. Orangnya hebat banget, itu namanya. Dia begini karena kemarin saya dapat pelajaran, saya punya guru lagi namanya Pak Wong Yulianto. Kemarin di Solo saya dengerin luar biasa materinya. Orang-orang begini tuh kalau masalah laksanakan totalitas sudah enggak lagi pikir masalah pahala, takut neraka, bukan. Dia hanya kepengen mendapatkan Allah menjatuhkan cintanya itu. Benar kata Pak Nasruddin tadi, kita totalitas kerja bukan sekedar dapat platinum itu. Allah menjatuhkan cintanya itu. Kata para ulama, kalau Allah sudah menjatuhkan cintanya kepada hambanya, maka semua masalah sudah beres. Semua masalah sudah beres. Enggak ada lagi Bapak. Karena itu yang dicari. Jadi teman-teman semuanya, makanya dulu kalau saya pertama gabung HNI, setelah di prospek cukup lama oleh orang totalitas nama Bambang Bagus Hernowo, ya prospek saya berbulan-bulan ngaji jadi, sampai akhirnya lah dia hanya mencari takdir terbaik itu ngasih buku panduan itu dicanelkan di pagar rumah. Karena mau diambil ya alhamdulillah, nggak diambil ya nggak apa-apa gitu. Karena 3 bulan prospek itu nggak closing. Bulan ketiga dia mungkin harapan terakhir dimasukin tas kresek hitam lagi, dicandelin di pagar rumah. Loh, anak tas kresek apa? Ternyata buku panduan black and white. Warnanya kan black and white ya. Ya gitulah. Itu gabung. Nah ketika ketemu pertama kali kepada Pak Agung, ya ini pelajaran yang sebenarnya kita itu sudah punya guru luar biasa di sini. Itu Pak Agung Yulianto. Saya pertama kali gabung itu ya pertama kali gabung dengan saya sekaligus jadi guru saya, guru di bisnis HNI ini. Karena saya berbisnis ini modalnya modal semangat. Saya tadi sampaikan di Purbalingga, modalnya yakin saya bisa oleh penghasilan lumayan di sini untuk kehidupan keluarga saya. Yang kedua semangat sajalah. Tapi ternyata semangat saya nggak ada apa-apa dengan semangatnya Pak Agung yang punya waktu sudah punya Mercy. Saya jadi tukang sopirnya. Tapi kadang-kadang aja tadi karena Pak Agung juga takut kalau sopirin saya. Mobilnya bagus, sopirnya amatir jadi. Sopir mobil Mercy itu aneh Bu. Spion kanan dan spion kiri bentuknya beda. Spion kanan yang dekat sopir itu lebih kecil dari spion kiri yang lebih gede. Itu kalau nggak punya Mercy nggak tahu. Yang hanya orang punya Mercy aja yang tahu.
bahwa Mercy itu CPU-nya beda. Itu rahasianya apa nggak tahu sampai sekarang. Saya ngajak Pak Agung hari Selasa, saya ingat banget itu. Hari Rabunya pagi-pagi saya datang duluan kantor, kalau stafan harus duluan dengan direktur ya. Ya biar dapat gajinya naik gitu. Berangkat duluan saya. Lagi duduk santai-santai, Pak Rafiq sini, Mas Rafiq, ke ruangan saya. Ji Pak. Oh. Kita tekuni bis ini. Gimana Pak? Oh jangan ngerti. Ngerti. Ini semalam sudah saya tulis 500 daftar nama. Jadi pertama tahun 2002 Pak Agung itu ngajarin kalau ingin sukses itu hari pertama dibuat 500 daftar nama. Kalau sekarang kan cuma 50 ya. Oh 200 ya. Ya wajar Pak Agung itu nggak terkalahkan ya wajar. Ya, yang buat 500 masih dikit ya. 500 itu lengkap. Nomor handphonenya ada juga. Itu ada kolom terakhir itu DAFT, Dynamic, Antusias, Teachable, Fleksibel sama ya gitulah pokoknya. Nilainya, ditulis nilainya 8, 9, 10. Terus dari Mars itu Pak Agung nunjukin 10 orang ini pertama yang akan saya rekrut. Saya daftarnya ada tahu semuanya. Oh 500, caranya gitu tuh. Berbisnis begitu. 500 daftar nama, dinilai kriteria daftarnya, terus didatengin duluan. Saya sudah, ya networknya saya kan terbatas. Network saya cuma takaful. Pak Agung yang paling gede nilainya takaful. Jadi kita mulai dari takaful. Ya udah ke takaful, saya mau rekrutnya nggak enak. Yang rekrut downline saya masa rebut sama downline-nya. Ngumpulin bareng langsung daftar semuanya itu di dealing room. Ya Bang, Pak Agung yang ngajak yang daftar semuanya. Cuma dipandangin KTP-nya keluar kok. Gitu udah senyumin keluar. Tapi bukan karena itu. Tapi belum menjelaskan pakai papan tulis dengan tekun, dengan totalitas. Pulang dari takaful, mau ke takaful dia pegang tangan saya, kayak solnetenya. Saya sopirin Pak Agung. Pak Agung sopir saya tangan kiri Pak Agung itu megang tangan kanan saya. Lagi nah. Fik, mau sukses di bisnis begini. Oh ya mau banget lah. Motor juga nggak punya. Rumah ngontrak sudah 7 kali. Ini kontrakan saya terakhir, kalau Mbak Yu saya mau supaya, Fik, kamu ngontrak ini yang ke-7 kali yo. Jangan sampai ke-8 kali. Kenapa Mbak Yu? Kalah sama kucing. Kucing itu kalau sudah punya rumah ke-7, dia tidak mungkin akan bidadari kecuali itulah rumah dia. Kalah sama kucing, kalau kamu ngontrak saya 7 kali lebih. Kucing aja ke-7 itu dia nggak ngontrak lagi. Saya tekad setelah ngontrak berkali-kali, saya ini harus terakhir ngontraknya dan dibeli. Alhamdulillah dapat hipotek dari perusahaan, ya bisa beli. Ya Rini lagi yang bantu-bantu dulu. Ya teman-teman, totalitas. Dia bilang, saya memegang tangan saya, kalau ingin sukses di sini, mari kita punya semuanya baru mulai hari ini. Mulai hari ini kita punya semboyan baru. Semuanya apa Pak? Semboyannya adalah
tiada hari tanpa presentasi. Itu semuanya ya. Di mobil Mercy. Direktur yang ngomong kayak gitu. Dan stafnya yang butuh saya, yang butuh saya. Tapi yang semangat direktur saya. Saya tahu diri. Yang direktur saja semangatnya begitu, masa saya sebagai clerknya nggak semangat. Saya tambah semangat. Iya, pokoknya saya mulai hari ini orang anak dina kecuali presentasi. Tiada hari tanpa presentasi. Dan saya lakukan itu 40 hari berturut-turut. Tiada hari saya presentasi. Semangat banget ke Sunain. Lihat ada Direktur Elnusa, Didik Iskandar. Wah, ini bagus ini. Gebar-gebar meja itu. Sambil makan bakwan di Husnain. Sama-sama nanya di Husnain. Bisnis bagus banget nih, Pak. Bisnis bagus banget ini. HN ini. Apa yang bagus? Maaf Pak Rofik ya. Saya nggak gabung. Itu pertama kali ditolak orang. Yaitu kak kelas saya, IP-nya 4. Direktur terbaiknya Elnusa. Adik kelasnya Pak Agung. Saya berharap kalau dia gabung, saya punya jagoan selain Pak Agung. Ternyata ditolak. Dengan elegan lonya, maaf Pak, saya belum gabung. Ya, aduh, ya nggak apa-apa lah. Itu di Husnain, tempat saya pertama kali bertemu dengan leader terbaik HNI, Ibu Dewi Larasati. Satu, kalau nggak ada semangatnya itu hampir down Pak Agung ketemu Bu Dewi. Bu Dewi sudah budaya gede banget. Saya laki-laki kalah sama Perumahan Ahmalu, kalah sama ibu-ibu lagi. Bu Dewi, sekarang Bu Dewi jaringannya sudah berapa? 350 Pak, 350 orang. Saya dengar gitu, langsung kayak jatuh dari langit. Karena saya dulu mimpinya itu 1 bulan 10 orang. Loh kalau 350 berapa tahun saya dapatkan. Saya pulang sama Ibu Fidah itu dari Husnain ke Harapan Jaya, diem, enggak ngomong apa-apa. Mau dilanjutkan atau enggak lanjutin. Itu mau dilanjutkan atau enggak. Aduh Bu Dewi banyak banget cara rekrutnya gimana, banyak banget. Itu enggak kebayang rekrut 350 orang, enggak kebayang. Enggak semangat. Saya rekrut orang itu kan pakai 2M Pak, memelas dan memaksa. Ya semuanya gitu kepada Pak Agung ikutlah. Akhirnya Pak Agung ngeluarin KTP, Pak Agung ikut, aduh, itu mas, Pak Agung nggak enak, saya staffnya sih gabung. Pak Agung gabung, mudeng tadi saya cepet tadi, nggak mudeng. Jadi ya gitu, dia gabung ada kasihan saya tuh, ngeliat aduh, menyemangati saya, presentasi ngeluarin KTP, ngeluarin duit. 80.000 itu, beli 84.000 ya, beli produk itu, aduh seneng banget, karena saya jarang-jarang ngerekrut orang beli produk, keluarin KTP doang, jadi omsetnya nggak nambah-nambah Pak Kuasa, udah tiap hari presentasi, bonus pertama 28.000, loh kecil amat, bonus bulan kedua 120.000, 20. Bulan ketiga 300.000, bulan keempat 750.000, bulan kelima 1,3, bulan keenam 2,3, 5 juta, bulan ke-11, wah saya menang dengan Pak Agung bulan ke-11. Dapat 14 juta, waduh, Pak Agung Rising Star opo gitu, oh, kita hadirkan di pembina umum di Melati, hadirkan Novianto sebagai Rising Star, Racer Oppo ya. Oh, Racer ternyata
Iya, Rising Star. Karena dapat 14 juta. Itu yang menyebabkan saya buat usulan ke Pak Erwin buat revisi 2.0, ngerubah struktur bonusnya GED. Karena kegedean. Saya itu GED itu punya Pak Agung sebagai Executive Director dan punya Pak Basit yang memaksa itu ED juga berhan sampai yaumul akhir ini. Dua orang itu. Jadi GD kok banyak banget bonusnya. Aduh, saya ngomong ke Pak Erwin dulu waktu buat Pak, dirubah nih Pak GD-nya Pak. Kayaknya orang jadi pasif income nih, gampang retire, gampang pensiun itu. Karena kalau udah gold, diamond sama crown itu seperti ongong-ongong kaki itu. Ya nggak ada apa-apain itu gede terus itu. Lah, ya saya pernah di perusahaan swasta nggak kayak gitu loh kalau ingin perusahaan sustain berjalan terus loh. Kalau orang sudah pariter pensiun ini aduh berat. Nah, dirubah sekarang ya sudah orang nggak mengandalkan gold kayak diamond ya kita sudah semakin tumbuh semakin banyak sekarang ini. Jadi itu totalitas all out itu adalah karakter. Maka Said Musayyib ulama fuqaha ini fuqaha Sabah di Madinah mengatakan hebatnya aura seorang muslim itu kalau beliau mengatakan seorang muslim itu sebenarnya semua masalah selesai ketika bertemu seperti ini, bertemu sama orang muslim. Karena kata beliau, kalau Anda bertemu seorang soleh, sebenarnya ada masalah apapun itu nggak usah dia ngomong, nggak usah dia memberi konten-konten yang bagus. Ketemu lihat mukanya saja masalah sudah selesai. Itu pentingnya inaugurasi 2 bulan sekali itu. Ketemu Pak Nasruddinnya, Pak Nasruddin yang urusannya begitu banyak, juga bisa melirik LED, yang cuma sedikit nggak melarikan. Ya ketemu Pak Firly ya, ini Pak Agung ngobrol-ngobrol sama Pak Firly. Aduh ini bahaya ini. Kenapa kita harus perhatian dengan generasi Z, 3 generasi di generasi Z. Generasi Z itu yang lahir tahun 96 ke atas. Katanya Bu Arum saya kira generasi Z ya. Tapi belum generasi Z ya, kurang dikit ya. Generasi Z itu kenapa kita bidik sekarang? Dan sebenarnya saya nggak setuju kalau MC-nya itu sepakat dengan Pak Firly. MC-nya itu Pak Tomida lagi, Pak Husin lagi itu karena beliau sudah tua-tua. Iya. Beda Pak, generasi Z itu harus dia bidik itu karena apa? Karena dia tuh pengembangan masa depan. Dia itulah market driver, teknologi driver, dan trend driver. Penggerak pasar, penggerak teknologi, dan pemegang tren. Ya kalau kita ingin stand umurnya sampai 100 tahun yang ke depannya, generasi yang berjalan ini harus kita kuasai. Ya LED yang sudah ada ini 400 sekian orang, enggak sampai 2% ya. Enggak sampai 8 orang yang generasi Z, malah enggak ada ya. Ada 4 orang sama 1%. Itu Pak Firly marah-marah sama saya. Ini gimana Pak Rufik nih? Generasi Z enggak
nggak ada yang lahir nih. Saya bertanya kepada Pak Firly, Pak Firly, ada generasi milenial. Saya generasi X baby boomers sudah berhasil melahirkan antum. Sekarang antum jangan tanyakan saya. Generasi Z itu yang melahirkan antum. Saya mempertanyakan antum ini. Kok nggak ada yang lahir generasi Z-nya ini? Ya makanya itu buat introspeksi Pak Firly. Generasi Z itu 2030 dia pendapatan generasi Z itu 1/4 populasi dunia. 33 juta US dollar. Dia 1/4-nya yang memegang duit. Dan dia teknologi driver. Dia itu sekarang pemegang teknologi. Dan sekarang tren apapun yang akan berkembang ke masa depan dipegang sama mereka, dipegang sama generasi Z. Ya harus kita cari. Jadi Bu Andri ngadain kelas KHT nggak emak-emak saja, putri-putri. Iya. Kayaknya Bu Umi Sabil perlu dirubah penampilannya. Kemarin pakai baju pink tadi siang. Iya itu. Nona Sabil. Nona Sabil. Iya. Nona Sabil. Baik Pak Haji Rofik, Ya, makasih. keren banget nih. Dibuat status tadi ya, statusnya Anikmah Bikodri, Anikmah, Anikmah. Jadi nanti Dr. Mawardi yang lebih mendalami ya, lebih dalam lagi bagaimana rasa nikmat itu sebesar rasa pedihnya itu. Kalau belum pedih banget ya nikmatnya belum dirasakan sekali, luar biasa nih Pak Haji Rofik. Langsung saja ini teman-teman mau bertanya nanti siap-siap ya. Tapi ada pertanyaan pertama nih untuk Pak Jinas ya. Jinas kepada, Pak Firly dulu, mohon maaf Pak Firly. Setelah Pak Firly Pak Jinas tuh kemudian Pak Rofik. Langsung dari ada request ditanya kepada Pak Firly nih. Pak Firly dengar-dengar dicalonkan jadi caleg. Wah, gimana nih cara membagi waktunya tetap all out di HNI? Iya. Itu yang harus jawab Pak Rofi. Belum jadi ya. Oh, belum pasti Belum ya pasti, Pak Haji belum Rofik ya. pasti. Oh, bisa berubah. Harapannya nggak jadi. Ya kalau bicara tentang bagi waktu mungkin ya. Tapi kalau memang udah mendengar Pak Rofik tadi menyampaikan ya, kita tuh nggak ada apa-apanya banget ya. Luar biasa. Udah luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Rofik, Bapak Ibu sekalian. Inspirasi buat kita semua. Kalau bicara bagi waktu, saya sejujurnya sejak mulai merintis karir di HNI sejak masa-masa awal, itu salah satu yang membuat saya bisa menyelesaikan banyak hal adalah karena adalah Bu Oni di samping saya Pak Tomida. Gitu ya. Jadi semua A to Z urusan perintil. Lagi hamil, jadi harus dulu. Jadi A to Z semua yang diurusin memang selesai sehingga saya akhirnya cuman fokus totalitas mengembangkan jaringan gitu ya. Jadi kembali ke rumah itu ya memang melihat anak-anak gitu ya. Pekerjaan rumah cukup banyak selesai dan inilah mengapa salah satu keberhasilan di HNI sebetulnya yang hari ini kita rasakan bareng-bareng adalah karena duet sehati, sehidup, sesurga di antara teman-teman semua hari ini yang bergerak gitu ya. Hanya saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rofik ya ngobrol-ngobrol kemarin. Memang ini jadi tantangan bersama bahwa saya sampai ceritakan ya, dulu ketika kita masih awal-awal sekali, itu kita semua tuh rata-rata termuda. Jadi kalau kita masih ingat nih Pak Agung, Pak Erwin gitu ya, dan teman-teman secara keseluruhan gitu. Dulu waktu kita masih bersama dengan kawan-kawan gitu, kalau pas lagi silaturahim ke negeri jiran gitu ya, itu kan mereka terkaget-kaget ya. Karena ngelihat kita usianya muda-muda semua gitu. Saya pernah waktu pertama kali dapat reward LED termuda pada saat itu usia 26, pas terbang ke sana ditanya, Pak Firly usia berapa gitu, 26 tahun, muda sekali gitu.
Karena LED termuda di mereka itu usianya 40-an gitu kan. Tapi hari ini kita jadi sebuah kayak kebalikan gitu ya. Jadi sebuah kebalikan. Sehingga memang harapannya di tengah-tengah aksi kita bergerak pada saat ini memang kita harus nyempil-nyempilin ada mitra-mitra anak muda di dalamnya. Dan kalau bicara tentang bagi waktu, ya memang ternyata waktu itu bisa terbagi ketika kita aktif. Jadi ketika kita bergerak, totalitas turun, ternyata Allah mudahkan juga semua hal-hal yang lain terselesaikan dengan baik. Jadi kalaupun hari ini saya akhirnya juga sekolah lagi dan kayaknya udah tambah lagi banyak waktu yang harus keambil gitu. Tapi ya alhamdulillah ya beberapa puzzle-puzzlenya bisa diselesaikan. Salah satu diantaranya adalah karena ya Bu Oni mendampingi dengan baik. Walaupun hari ini beliau sedang diberikan kenikmatan khusus gitu sehingga harus backup jaringannya. Tapi saya secara jujur tidak bisa menggantikan posisi Bu Oni menyelesaikan semua persoalan yang selama ini dia pegang gitu ya. Tepuk tangan buat. Masyaallah, tepuk tangan dong. Iya, makasih Pak Firly. Ternyata pasangan begitu luar biasa ya, membuat Pak Firly jadi seperti ini. Bu Oni. Selanjutnya ke Jinas nih, Jinas dengan segudang kesibukannya tentunya Jinas dengan banyak sekali yang diurusi. Bagaimana nih dengan kok bisa all out di HNI dan luar biasanya ya Jinas juga jadi punya tim terhebat ini. Kita ingin mendengarkan dari Jinas. Jinas. Ya. Emang harus ada pertanyaan ini ya. Ya baik ya. Menurut saya itu yang penting kita nikmati ya. Ya semuanya pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Coba kita bayangkan kalau kita berangkat umroh, berangkat haji itu. Saya kira repot sekali itu. Repot sekali, apalagi kalau yang pernah berangkat haji reguler. Reguler itu udah 40 hari sejak berangkat sampai pulang, di sana gimana, penginapannya kayak apa, di Mina seperti apa, capek sekali. Saya yakin terkuras semua itu, pikiran terkuras, tenaga terkuras, semua terkuras itu. Tapi kita bahagia enggak itu? Bahagia, artinya kita itu kan 24 jam sama, mau dipakai mau tidak habis juga. Kita punya pekerjaan sedikit, punya pekerjaan banyak, sama-sama akan terpakai habis. Dan kita bisa melihat di luar sana begitu banyak orang yang waktunya benar-benar longgar dan gak ada apa-apanya. Saya pernah ngalamin itu perjalanan di satu daerah, ternyata masih banyak, jadi ibu-ibunya itu bekerja, suaminya itu di rumah. Ya kan, di rumah, dan ternyata banyak di antara mereka di rumah gak ngapa-ngapain, duduk, main kartu, pegang burung, habis gak waktunya? Ya habis juga. Dan makin luang waktunya rata-rata makin gak produktif itu. Makin malas, makin gak ada rasa semangat. Dan rasa bahagianya juga tidak ada. Contoh yang lain ketika kita piknik. Ini kalau kita dapat hadiah tur itu, ya tur, capek sekali pasti, fisik juga capek, duit juga keluar banyak, gitu kan? Karena walaupun dapat hadiah dari HNI, tetap kita keluar uang sendiri kok, betul nggak itu? Ya buat oleh-oleh, buat ini gitu. Apalagi kalau yang pernah ikut tur ke Eropa, ya kan? Belum pernah keluar negeri, belum pernah ke Eropa itu. Itu berangkat Eropa persiapannya kan nyiapin jaket ini, wah kan habisnya banyak gitu, banyak gitu. Tapi seneng, ya kan. Semua capeknya itu hampir gak ada rasanya itu loh. Kenapa? Karena kita menikmati perjalanan itu, indahnya di sekitarnya, dan semuanya kita nikmati. Apalagi kalau tadi sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Rafiq ya, bahwa yang kita lakukan semuanya ini dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala.
wujud syukur kita, wujud taat kita, insya Allah ya akan jauh lebih semangat itu, jauh lebih semangat. Jadi dan kalau mendengar cerita dari guru kita Taufik tadi kan sebenarnya sama dengan disampaikan Pak Firly ya, kita itu sebenarnya ya belum ada apa-apanya kita kerjakan itu. Buktinya kita masih bisa santai kadang-kadang itu kan. Ya kan bahasa mudahnya begini, mau kemana Pak itu kan? Mau ternak teri, ngantar anak, ngantar istri, masih santai berarti kan? Sepertinya orang-orang dulu luar biasa itu, ya kan? Apalagi kalau yang di kampung, yang di daerah, saya yakin leader-leader di daerah, terutama di Jawa, ya kan? Itu pagi-pagi masih bisa sarungan. Betul enggak ini? Ya kan, masih bisa sarungan. Berarti sebenarnya waktu kita juga masih banyak yang belum kepake. Gitu. Sesibuk apapun, apalagi coba kalau kita melihat guru kita Ustadz Dr. Mawardi, wah ini kayaknya kalau dihitung itu udah jadwal kita jauh lebih padat beliau gitu. Ya, tapi beliau juga masih bisa bersama dengan kita, ini luar biasa itu. Saya kira mungkin itu Pak Tomida ya. Jadi yang penting mari kita nikmati saja dan di materi kita itu kan ada materi yang bagaimana kita menggandakan waktu, sekali waktu banyak pekerjaan kan. Dan ternyata orang-orang dulu itu bisa itu. Saya perhatikan itu ibu saya belajar dari seorang ibu saya yang orang desa, ibu rumah tangga yang bapak saya buruh di kampung. Coba bayangkan, pagi-pagi jam 6 pagi ketika kita belum berangkat sekolah, itu sarapan sudah siap dan sudah siap memandikan anak. Masaknya kapan itu? Ya kan? Dan ternyata sudah selesai nyuci dan jemur itu. Nyucinya kapan itu? Ini artinya orang-orang tua kita dulu terbiasa sekali waktu menggandakan banyak pekerjaan. Dan bisa itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang ustadz. Ustadz ini anaknya banyak gitu. Ada seorang yang bertanya, Ustadz gimana caranya ngelola anak yang banyak ini? Saya anak 2 aja stres banget itu. Gitu katanya. Ya kan. Ustadz ini bilang, ya memang kalau cuma 2 stres, makin banyak anaknya akan mengeringan itu. Kok bisa itu? Karena ternyata ya kalau kita perhitungkan ngurus anak 1, 2, 3 sampai 7 sebenarnya semuanya sama-sama repot. Waktunya juga sama. Tapi yang menarik adalah anak yang sudah lebih besar bisa membantu orang tuanya mengurus adiknya. Sama dengan kita punya mitra. Kalau kita leadernya makin banyak, mitra kita makin banyak, gimana ngurusnya? Biasanya yang tanya begini ini belum punya mitra banyak. Yang tanya gimana repotnya ngurus anak banyak, biasanya anaknya sedikit itu. Dan seterusnya, kira-kira begitu. Iya, nyambung. Semakin ringan itu Iya, kalau tepuk mitra tangannya semakin ya, tepuk tangannya buat Pak Jinas. Ya, semakin ringan itu kalau mitra semakin banyak, makin banyak jalur. Semakin berat kalau jalurnya semakin dikit. Bisa Karena juga. kalau mitra jalurnya banyak, bonusnya makin banyak kan gitu. Jadi lebih ringan. Bisa juga Pak Bil ya, luar biasa. Baik. Silakan Bapak Ibu nanti yang mengambil yang mana yang terbaik buat Bapak Ibu. Baik. Kemudian ke Pak Haji Ropik nih, Pak Haji Ropik. Ya, luar biasa ceritanya ya bagaimana memulai dengan Pak Haji Agung. Saya juga baru tahu tuh Pak Haji kalau Mercy itu begitu itunya. Saya baru tahu karena nggak pernah naik Mercy. Suatu saat ya kita semua punya Mercy lagi insya Allah. Pak Haji Ropik ini bagaimana Pak Haji Ropik bangkit all out menerima ujian dari Allah nih Pak Haji Ropik. Ya saya bukan mencontek Pak Fili ya. Ya memang Pak Fili adik saya. Jadi saya yang buat semangat ya ada Bu Vito. Tepuk tangan dong Bu Vito. Bu Vito sabar banget. Ya kemana-mana didampingin. Ya tapi pengalaman saya di rest area itu sekarang ke toilet disabilitas lebih bersih Pak Agung. Lebih bersih, ada bagangannya enak. Ya itu syukur saya. Jadi saya itu kemarin dapat ya dinikmati aja lah. Saya dapat ilmu di Pak Agung di Solo.
Kalau kamu beramal karena pahala, nanti jadi generasi Ramadhaniun, bukan generasi Robbaniun. Kalau ada Ramadan, hitung-hitungan kayak pedagang. Jadi hitungan kemarin di Ramadan banyak pahalanya, sekarang sudah nggak ada, sehingga malas. Saya pikir-pikir, saya kan setelah sakit itu gampang banget kentut. Senang banget kentut, senang banget. Hobi baru. Nggak tahu tuh Panggung, nggak tahu tuh Panggung. Saya kalau mau wudhu, kadang 5 kali Pak, keluar kentut, lagi sampai baru kaki, baru sudah sampai kaki, dut lagi. Itu saya kemarin dapat pengajian dari Pak Agung, kalau mau sholat, rasakan kehadiran Allah itu mulai dari wudhunya. Rasakan lagi basuh tangan, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Saya ya mungkin dosa saya banyak, jadi setiap kali mengusap wajah, saya, ya Allah dosa saya banget. Jadi berkali-kali itu nikmati aja. Jadi sampai akhirnya kemarin anak saya Hamzah sholat di masjidnya Pak Fili, rakaat terakhir kentut, dia semangat banget wudhu lagi, katanya saya ngeliat Abi bolak-balik wudhu aja nggak semangat, lagi sakit juga tetap semangat wudhu, saya sehat apalagi. Jadi ya gitu aja, dinikmati aja. Saya hobi saya itu, mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang terjadi, ya dimaklumi. Nah, itu ditok memang begini Pak, ditok. Itu pertama yang terus ada gembira. Ya kadang sih ada perasaan sedikit minder ada, tapi setelah dijalani ya nggak apa-apa, hilang itu. Ya, senangnya dengan HNI ini, saya nggak perasaan saya kalau kumpul dengan banyak orang di HNI, saya nggak perasaan saya kalau kumpul dengan banyak orang di HNI nggak ada rasa ember, senang saja. Kalau tadi saya ke pertemuan dulu, gimana nanti kulit saya belum sehat, tapi ternyata pada menyebut, pada mendoakan tambah senang. Jadi sebenarnya ketemu orang soleh tambah senang, dibuat gembira. Ya memang jalannya lancar ya, nggak usah dibuat-buat lancar, memang nggak bisa. Jalannya memang kayak gitu ya, mau dibuat lancar belum bisa sih, gimana lagi, dinikmati aja. Tadi akapela itu bagus tuh, melatih kaki saya hentak-hentakan banget. Saya terakhir itu, dan semua ikhtiar saya lakukan. Saya ada ikhwan, Pak Rafiq harus itu pengobatan ini, wah sini ke sini pengobatan. Tadi saya pakai pengobatan akhir zaman, jadi pengobatan disuruh di apa tuh, kakinya dihentakkan ke bumi, pengobatnya Nabi Ayub. Sekarang saya kalau lagi berat tak hentak-hentakan ke bumi, kayak gini ya, menikmati aja. Saya ini tangannya yang mungkin pernah lagi tidur jatuh ya, jadi kena badan ini, sering linu Pak Nasruddin, tapi nanti katanya mau diobati sama saya, sekarang sudah. Tapi ya saya syukuri apa, saya dari dulu berdoa turun berat badan, sekarang berat badan turun 15 kilo,
langsing banget kan, cakep banget tuh, atletis. Ya tambah ringan. Lah kalau itu sih masalah lain. Itu karena dilus-lus terus sama Bu Widoh jadi tambah muda. Sama ayang bebnya Pak Jurapik. Kalau halal halal. Materi banyak dokter Mahdi yang hafal cuma satu. Halal halal. Ya sudah, gitu aja. Tepuk tangan buat Pak Jurapik, luar biasa. Ya menginspirasi buat kita semuanya ya, luar biasa cerita dari Pak Jurapik. Ternyata totalitas all out itu adalah totalitas dan itulah karakter. Cerita dikit deh. Iya. Totalitas itu saya tadi kan ketemu Bu Dewi kan udah 300-an orang gitu. Saya cuma satu tuh. Saya harus lebih totalitas lagi. Oh, ibu-ibu yang pintar banget Bu Dewi. Caranya apalagi ceritanya Pak Agung. Pak Agung cerita, Pak Rafiq saya kalau pulang kantor malam itu gak presentasi, gatel gitu. Saya alhamdulillah saya mau presentasi ke Bekasi, Keranji. Nah masih ingat itu saya, daya ingatnya masih kuat ya. Rafiq, saya ke Keranji ngajak orang, langsung gabung Pak. Oh jam 9 baru pulang ke rumah dari Duren Sawit. Itu Pak Agung dulu kalau presentasi SMS saya, pasti gini, ini orangnya emang luar biasa, doakan ya, closing gitu. Pak Agung itu, saya tahu diri, kalau saya sambil goyang begini, Pak Agung lah ke Keranji, temannya Pak Agung, mobilnya baru diparkir, nggak diajak, saya langsung gabung, nggak usah diajak. Karena apa? Kan ditetengin Pak Agung udah seneng banget. Jadi ya apa yang kamu minta saya turuti. Itu kan Pak Agung bukan saya. Jadi saya melipat gandakan kerja. Saya setiap hari presentasi itu, waduh, sampai bulan kedua itu saya setiap hari loh Pak Tobida. HS itu ketemu HS itu sehari 5 kali, ketemu 100 orang setiap hari, 100 orang setiap hari. Karena ingin berhasil. 100 orang itu mungkin yang gabung berapa orang, yang belanja berapa orang. Tapi ya lama-lama jadi banyak. Saya enggak neko-neko waktu itu. Kalau Pak Agung direktur pakainya Messi, wajar lah ketemu langsung orang terkutuk wajar. Pesonanya luar biasa itu loh. Loh saya kan jual diri gak laku. Ya harus berkali-kali dijual. Sampai akhirnya takluk, kasihan. Itu saya sering loh, saya dulu sering prospek orang, closing itu kasihan. Iya, ya udah daftar lah. Daftar Pak Sofik. Direkturnya Pak Agung, temannya Pak Agung. Kamu daftar saya, kenapa daftar saya Pak? Saya daftar kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Ya kamu presentasikan. Cuma saya ngeliat kamu semangat banget loh. Saya yakin kalau semangat itu minta sama orang semangat, ikut semangat, ikut sukses. Sampai sekarang nggak sukses. Direktur dia. Saya kan yang sukses itu jaringan saya yang mandiri kayak Pak Agung. Mandiri dicul jalan sendiri. Itu berkahnya. Ya ini Anda ngelihat leader Anda Pak Fili, ketemu orang langsung bisa ngejalanin KTP semuanya. Pak Fili cuma kayak gini doang, KTP-nya keluar semuanya. Kita kayak gini-gini. Gak keluar-keluar, malah tambah diupetin.
Wah, disuruh daftar nih. Yang lain ketemu pilih, aku melu, aku ikut rebutan. Kalau kita kan rebutan pamit ya. Aduh, rebutan pamit. Duluan. Ya begitu, tahu diri lah. Melipat gandakan kerja. Tahu diri. Saya sekarang kata Profesor Erin Gul Berde dari Uzbekistan, dokter Sari Turki. Pak Rafiq nggak ada pandangan. Nggak ada, makan aja boleh. Saya kalau tanya Pak Rafiq ada pandangan? Nggak ada pandangan, cuma satu, tahu diri. Kalau saya ambil kambing tadi, panggung dan beli, kita tahu diri. Itu sebenarnya dilarang makan di panggung. Hati-hati kambing Pak Rafiq itu kata-katanya, tapi tak terucap. Tahu diri saya akhirnya dengan dimakan kambingnya. Padahal enak banget tuh. Ya gitu Pak, semenlah. Semangat itu ayo kita bangkitin lagi. Pak katanya kayaknya Pak Agung dan direktur keliling ke Indonesia tuh, ketemu para leader itu, ditepuk-tepuk punggungnya, dirangkul, suruh all out itu. Saya terus terang ya, saya kalau sholat itu sekarang tidak mudah ya. Saya kalau sholat sekarang, ini Pak Tomida, kalau dengar berisik dikit, udah nggak bisa kekonsentrasi. Bacanya itu kadang kabur, diulang-ulang. Tapi saya dengar materinya Pak Agung kemarin di Solo, saya nikmati betul loh. Sekarang satu hikmah yang saya dapatkan setelah sakit itu, saya jadi belajar bacaan sholat itu saya perhatikan banget. Kalau dulu baca Al-Fatihah kelewat, loh saya jadi baca apa ya? Sekarang saya perhatikan satu saat demi ayat Pak, karena kalau nggak diperhatikan takut salah. Pernah baca doa di antara doa itu saya hafalin lagi, karena nggak selesai bacanya, loh rampung-rampung. Sekarang saya bisa menikmati bacaan sholat, itu kelebihannya, ya dinikmati. Sholat tidak mudah buat saya untuk konsentrasi, tapi ibadah karena cintanya dinikmati. Ya terima kasih Pak Agung, guru saya, donen tapi guru. Ya dia, ya wajar kalau guru tuh bonusnya nggak akan lebih kecil daripada muridnya. Tapi Pak Agung kan 100 juta, saya 99 juta, kacek 1 juta doang. Pak Bagus bilang, Pak Rafiq lebih suka gini gimana? Pak Rafiq bonusnya 5 juta, donen 2 juta, atau donen Pak Rafiq 7 juta, 10 juta, Pak Rafiq 9 juta. Lebih sebaik yang 9 juta. Itu sebenarnya lagi membungakan saya biar semangat, nggak usah khawatir, donennya kamu lebih hebat, Pak Agung bonusnya gede terus, lebih gede. Nggak apa-apa, 9 juta tapi lebih gede daripada gede sendirian, lebih gede-gede. Saya dulu bonus itu saya nerima Pak Timida, bonus saya malah kalau bonus saya lebih tinggi dari Pak Agung, aku malu. Aduh, mau ngirim, iya orang enggak itu, enggak level ya. Tapi gimana ya Pak Agung yang kerja banyak itu, ya itu, ya begitulah. Jadi acara di Bandung, saya bangga banget. Dari Bandung, Pak saya bisa membawa 5 orang Pak. Pak Agung, saya membawa 11 orang, aduh ini nggak bisa dilewat, ini berat banget. Yuk kita ngumpulin orang, besok acara lagi. Bawa berapa? 87 orang. Dan itu 50 orangnya dari Pak Agung. Ya sih, ya mikirnya
ini sih udah tanda-tanda mau gede lah. Tanda-tanda mau gede itu. Ya memang benar gede. Jadi mohon maaf kalau saya bonusnya agak gede Pak Faisal. Itu karena 1% keberuntungan. Dari 90% itu karena Allah lah. 99%, 1% itu karena keberuntungan dapat direktur saya, Pak Agung. Tapi saya yang merasa senang ya, saya telah mengantarkan Pak Agung dan saya menjadi direktur HNI. Mengantar, kalau baca gaya lu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa Pak Haji Agung, Pak Haji Rafiq. Baik, ini waktunya sudah habis Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pertanyaannya sudah diwakilkan. Saya rasa Bapak Ibu, teman-teman semuanya mendapatkan insight-nya, mendapatkan inspirasinya menjadi leader-leader yang totalitas. Kerjanya harus berkali lipat. Kalau Pak Haji Agung dengan pesona mobil Mercy-nya, ternyata Pak Haji Rafiq berkali lipat, gimana harus bisa ngelebihin. Kita harus totalitas hari ini. Are you ready? Kita terima kasih sekali, terima kasih banyak Pak Firly, Pak Haji Nasruddin, Pak Haji Rafiq Ananto. Dan kita foto bersama Pak. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk mereka bertiga, luar biasa.